selama-lamanya sampai hari kiamat. Siapa Tuhan yang lain yang bisa mendatangkan malam bagi kalian, yang kalian akan tenang di malam hari tersebut. Saksikanlah kajian ilmiah bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala dalam tema Kaidah Kehidupan di dalam Al-Quran. Nah, kalau sebutkan ini di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan siang kemudian tiba-tiba muncul malam hari. Rabu 21 Sya'ban 1446 Hijriah 19 Februari 2025 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi 0822 9800 0756. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam TV Roja yang kami pancar luaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor. Dan ikhwatul Islam, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung dari Masjid Al-Barkah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Roja TV. Sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kita masuk ke bab fi sabri 'alal musibah inda awwalis sadamah. Bab sabar terhadap musibah di awal terkena musibah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ala imra'atin tabki ala sabiyyin laha faqala laha ittaqillaha wasbiri faqalat wa ma tubali bi musibati falamma dhahaba qila laha innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadhaha mithlul maut fa atat babahu falam tajid ala babihi bawabin fa qalat ya Rasulullah lam a'rifka fa qala innama sabru 'inda awwalis sadamah aw 'inda awwalis sidamah. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, seorang sahabat yang mulia, bahwasanya Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang menangis di atas kuburan anaknya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada wanita itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Lalu si wanita ini berkata, wa ma tubali bi musibati. Ya. Apa pedulimu dengan musibahku ini? Dalam arti yang lain, ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu dariku. Kamu belum pernah merasakan musibah yang aku rasakan ini. Ketika Rasulullah telah pergi, maka dikatakan kepada wanita tersebut, sesungguhnya yang tadi berkata itu Rasulullah SAW. Maka mendengar itu si wanita ini bagaikan mau mati. Iya. Lalu ia pun datanglah ke rumah Rasulullah SAW. Ternyata tidak ada penjaga pintu Rasulullah SAW. Lalu wanita ini berkata, ya Rasulullah, lam a'rifka. Wahai Rasulullah, tadi aku tidak tahu
kalau itu engkau. Maka Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya sabar yang paling besar pahalanya ketika pertama kali ditimpa musibah. Hadis ini ikhwata Islam, saudaraku seiman, kita ambil faidah. Kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitab Bahjatun Nadhirin, adamu sabri yunafit taqwa. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak sabar itu meniadakan ketakwaan, Pak. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kewajiban kita ya sabar. Walaupun memang sabar itu panas, ya. Tapi pahalanya sungguh sangat besar sekali. Faedah selanjutnya, as-sabru alladhi yuhmadu alaihi sahibuh. Sabar yang terpuji pelakunya, maka inda mufaja'atil musibah, yaitu saat pertama kali ditimpa musibah. Bikhilafi ma ba'da dzalik, berbeda apabila sabarnya setelah itu. Ya. Maka pada waktu itu pahalanya tidak lebih besar, Pak. Jadi kesabaran yang paling utama, yang paling besar pahalanya adalah kapan? Ketika di awal musibah. Faedah selanjutnya, tawadhu'un Nabi SAW wa rifquhu bil jahil. Ketawadhu'an Nabi SAW dan lembutnya beliau kepada orang yang jahil, yang bodoh. Ternyata Nabi tidak punya pengawal, Pak. Tidak seperti pemimpin-pemimpin sekarang. Pemimpin-pemimpin sekarang punya pengawal, punya pasukan khusus. Rasulullah enggak ada. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Itu menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan akan kasih sayang Rasulullah kepada orang yang bodoh, yang tidak tahu. Faedah selanjutnya, mulazamatul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Itu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Kalau kita melihat sesuatu yang mungkar, kewajiban kita adalah mengingkari. Di sini Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang yang sedang menangis di kuburan anaknya, dan itu mungkar. Maka kemudian Rasulullah pun menegur dan berkata, ittaqillah wasbir. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Faedah selanjutnya, akhal Islam, al-mar'u la yu'jaru 'alal musibah. Seseorang itu tidak diberi pahala karena musibah. Iya. Seseorang itu tidak diberikan pahala karena apa? Musibah. Terus musibah kalau enggak berpahala gimana dong? Kata para ulama, musibah itu hanya menggugurkan dosa. Musibah diberikan pahala kalau menimbulkan amalan hati. Seperti apa? Ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon, bahwa Allah memberikan kepada dia musibah itu adalah untuk kebaikan dirinya. Ya. Nah, itu kalau misalnya musibah itu menimbulkan keridhaan hati, menimbulkan husnudzon kepada Allah, ya, dan berharap akan pahalanya, baru kemudian diberikan oleh Allah pahala. Ya. Faedah selanjutnya, musamahatul musab wa qabulu i'tidarihi. Orang yang terkena musibah
tertutup akalnya, Pak. Terkadang karena kesedihannya itu menyebabkan akhirnya dia mengucapkan kata-kata yang itu ya bisa jadi kufur. Sebab si wanita ini kalau tahu itu Rasulullah lalu dia mengatakan ilaika anni, pergi kamu dariku, bisa kafir. Ya. Tapi si wanita ini masalahnya nggak tahu. Ketika dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Maka wanita ini berkata, kamu pergi dariku. Apa peduli kamu terhadap musibahku? Nah biasanya seperti itu, Pak. Orang kalau lagi ditimpa musibah, lagi sedih banget, akalnya biasanya hilang, tertutup oleh kesedihan. Maka saat itu ya kita berusaha untuk memberikan udzur kepada dia. Karena Nabi SAW pun memberikan udzur kepada wanita tersebut. Ini ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Makanya ketika si wanita itu berkata, pergi kamu dariku. Maka Rasulullah SAW apa langsung marah-marah, kurang ajar kamu ya. Dikasih nasihat kamu dengar gitu. Padahal Rasulullah SAW kan pemimpin, Nabi. Tapi Rasulullah SAW pergi aja udah. Karena tahu si wanita ini sedang betul-betul sedang kesedihan. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, man umira bi ma'rufin alaihi an yataqabbalahu biqabulin hasan wa yakhda'u lil haqqi walau lam ya'rifil amir lahu. Orang yang diperintahkan kepada kebaikan atau dilarang dari kemungkarannya, hendaknya dia menerima, ya, dan ia tunduk kepada kebenaran walaupun tidak mengenal orang yang dia menyuruh kepada kebaikan tadi, ya. Oleh karena itu si wanita ini salah, Pak. Kalaupun itu bukan Rasulullah, seharusnya dia menerima nasihat, ya. Oleh karena itulah kewajiban kita kalau memang ada yang mengingatkan kita bahwa kita salah, ya terima, alhamdulillah. Nah, itu tanda keikhlasan. Sebagaimana kata Imam Ad-Dhahabi ketika menyebutkan tentang mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham berkata, belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Apa kata Imam Ad-Dhahabi? Wa alamatul mukhlis. Dan tanda orang yang ikhlas itu, annahu idza iba ala fi'lih, yaitu kalau dia diingatkan kesalahannya, lam yusir wa lam yuharrir. Dia tidak ngeyel dan tidak juga panas hatinya. Bal yaqul, bahkan dia berkata, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku. Masya Allah, yang kayak ginian susah nih Pak. Ya, nah, itu tanda keikhlasan dia, akhal Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, at-targhibu fi ihtimalil adha 'inda badlin nasihah wa nashri mau'izah. Anjuran untuk sabar menghadapi gangguan saat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ketika kita menyuruh orang kepada kebaikan atau kita mengingkari orang dari kemungkaran, biasanya Pak, kita disikapi yang terkadang menyakiti hati gitu Pak. Nah, kewajiban kita sabar. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, beliau menyebutkan bahwa di antara sifat yang harus dimiliki oleh orang yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang disebut dengan hisbah, yang pertama hendaklah ia berilmu tentang apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Yang kedua, hendaklah dia punya sifat halim. Apa itu halim?
yaitu tidak cepat marah, tidak mudah marah. Yang ketiga yaitu dia punya sifat sabar. Ya. Maka 3 perkara ini hendaknya dimiliki oleh orang yang melakukan apa? Hizbah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nyuruh orang sabar, dia sendiri nggak sabar, gimana? Ya, takwalah kamu kepada Allah, sabarlah. Terus orang yang antum suruh sabarnya rupanya nggak terima, antumnya nggak sabaran juga. Ya, sama-sama. Berarti kita tidak mempraktikkan kesabaran yang sudah kita perintahkan. Iya. Memang akhi, yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ya pasti kita akan menghadapi apa? Ya, sikap-sikap yang tidak mengenakan ya akal Islam. Faedah selanjutnya, alal hakim wal qadhi alla yattakhidha min man yahjubuhu an ra'iyatihi atau an hawaijin nas. Seorang hakim, pemimpin atau seorang qadhi hendaknya jangan mengambil pengawal yang membuat ia terhalang dari rakyat atau dari kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Kenapa di sini Rasulullah SAW tidak punya pengawal? Iya, si wanita datang ke Rasulullah, dikiranya Rasulullah SAW itu ada pengawalnya, penjaga pintunya, ternyata nggak ada. Iya, subhanallah, ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, akal Islam alal hakim wa man wallahu Allahu amran min umuril muslimin an yatafaqqada mastar'ahu Allahu anhu. Ya. Seorang hakim maksudnya pemimpin. Demikian pula orang-orang yang diberikan kedudukan untuk mengurus rakyat. Hendaklah memperhatikan betul kebutuhan rakyatnya. Ya. Itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seorang hakim itu jangan nyusahin rakyat. Makanya Rasulullah SAW mendoakan, ya Allah, siapa saja yang engkau berikan kepada dia kedudukan, lalu ia menyusahkan umatku, ya rakyatnya, maka susahkan dia ya Allah. Ya, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah selanjutnya, akal Islam, saudaraku seiman, al-hakim wa man wallahu Allahu amran min umuril muslimin alla yasta'thir anhum bi syai'in yumayyizuhu anhum. Seorang pemimpin jangan sampai lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Yang dipikirin cuma kepentingan dirinya saja pemimpin. Tapi kepentingan rakyatnya boro-boro dipikirin. Ini pemimpin yang zalim akal Islam. Kewajiban seorang pemimpin adalah memperhatikan betul kesejahteraan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Ya, kenyataan yang ada malah menyusahkan rakyat. Diberikan beban-beban yang menyusahkan rakyat. La haula wala quwata illa billah. Ini ya berat tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faedah ya akhwal Islam. Hadis ini menunjukkan jawazu ziaratil kubur lil mar'ah ahyanan. Bolehnya seorang wanita ziarah kubur sekali-kali, tapi nggak boleh sering. Adapun kalau sering, maka dia dilaknat. Rasulullah SAW sabda, la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Iya. Berarti yang dilaknat itu yang sering. Kalau sekali-kali aja, jarang gitu, silahkan, nggak apa-apa. Kenapa wanita itu dilarang, Pak? Karena wanita itu lemah, Pak. Iya.
Sehingga dia khawatirkan akhirnya malah kemudian jatuh kepada niyahah. Apa itu? Meratap. Bab thawabi man yamutu lahul waladu fayahtasibuhu. Bab pahala orang yang anaknya meninggal lalu ia berharap pahala darinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li niswatin minal ansar la yamutu li ihdakunna thalathatun minal walad fatahtasibuhu illa dakhalatil jannah. Wa qalat imra'atun minhunna aw ithnain ya Rasulullah qala aw ithnan. Wa bi isnadin akhar anhu marfu'an la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassuhun nar illa tahillatal qasam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita Ansar, tidaklah salah seorang dari kalian memiliki 3 anak yang meninggal, lalu ia berharap pahala, kecuali ia pasti masuk surga. Lalu seorang wanita berkata, bagaimana 2 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 2 juga. Dan dengan sanad yang lain juga dari Rasulullah SAW secara marfu', tidaklah seorang pun dari kaum muslimin yang ditinggal meninggal 3 orang anaknya, maka ia tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali sebatas melaksanakan janji. Maksudnya apa? Melaksanakan janji, yaitu firman Allah, wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan melewati neraka. Artinya Allah bersumpah, Pak, bahwa semua orang pasti akan melewati api neraka. Melewati apa? Jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Semuanya pasti tanpa terkecuali. Ya, kaum muslimin semuanya. Itu yang dimaksud hadis ini. Artinya orang yang anaknya 3 orang meninggal dunia lalu ia berharap pahala, dia pasti masuk surga. Cuman dia harus tetap melewati apa? Ya, jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka. Itu maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ambil faidah ya akhwal Islam, keutamaan orang yang ditinggal mati 3 orang anaknya atau 2 orang. Bahkan dalam satu riwayat yang lain kata Imam Nawawi 1 orang pun masuk. Lalu ia berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang hasan Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabadallahu walada 'abdih, qala Allahu li malaikatih." Apabila Allah mewafatkan anak hambanya, maka Allah akan berfirman kepada para malaikat yang mencabut nyawanya, "Qabadtum walada 'abdi." Kalian telah mencabut anak hambaku. "Qabadtum thamrata fuadih." Kalian telah mencabut buah hatinya. Kata para malaikat, "Na'am ya Rabb, betul ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal? Kata malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika anaknya meninggal, Pak, dia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamd. Bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, dan namai rumah itu dengan
rumah pujian. Subhanallah. Iya. Ini keutamaan yang besar, Pak. Ketika anak meninggal dunia. Karena pastilah, Pak, siapa sih yang tidak sedih ditinggal meninggal anak yang kita sayangi, ya. Ternyata ia meninggal dunia. Ya semua orang sedih. Hatta Rasulullah pun menangis ketika anaknya beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Tapi kewajiban kita sabar. Dan karena pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tidak? Pertama, sudah dijanjikan oleh Rasulullah dia masuk surga kalau dia sabar. Yang kedua, dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Dan rumah itu dinamai dengan rumah pujian. Jika ia mengucapkan alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga, disebutkan dalam hadis bahwa anak itu akan menuntun bapaknya, ya orang tuanya ke surga. Anak yang masih kecil meninggal itu di hari kiamat dia akan mencari ya orang tuanya kemudian ditariknya ke surga. Masya Allah. Kalau orang tuanya muslim, Pak. Adapun kalau orang tuanya kafir ya enggak. Percuma, ya. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Bab ma yuqalu indal musibah. Bab apa yang diucapkan ketika ditimpa musibah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha illa ajarahu Allah fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tuwfiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah SAW fa akhlafa Allah li khairan minhu Rasulullah SAW. Dari Ummu Salamah, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun hamba yang ditimpa musibah. Lalu ia berkata begini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairan minha. Dan berikan aku ganti dengan yang lebih baik, ya Allah. Kecuali Allah akan berikan pahala pada musibahnya. Dan Allah akan berikan ganti untuknya dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya Ummu Salamah punya suami namanya Abu Salamah. Ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku pun kemudian mengucapkan yang Rasulullah perintahkan tadi. Dalam satu arti yang lain, aku berpikir, adakah yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Rupanya benar, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini kita ambil faedah ya akhi. Anjuran untuk mengucapkan ini ketika ditimpa musibah, Pak. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditambah Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Dan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini sesuai dengan surat Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sungguh kata Allah, kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut
ya, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, dia berkata, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Mereka itu, kata Allah, mendapatkan pujian dari Rabb mereka dan rahmatnya. Dan mereka itu pasti mendapatkan hidayah. Masya Allah. Akhi, lihat betapa besarnya, betapa agungnya orang yang ketika ditimpa musibah, dia sabar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi artinya kita milik Allah. Ketika kita mengakui bahwa kita milik Allah, Pak, berarti kita terserah Allah aja. Namun juga kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya terserah Allah aja. Kita yakin Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Ya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sabar. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Dan ternyata pahalanya 3 lagi. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Salawat Allah kepada hambanya maksudnya apa? Pujian. Wa rahmah dan rahmatnya, Masya Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu pasti mendapatkan hidayah. 3 janji Allah, Pak. Bagi orang yang sabar ditimpa musibah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah bahwa fungsi sunnah terhadap Al-Quran diantaranya menambahkan apa yang ada dalam Al-Quran. Di antara fungsi sunnah terhadap Al-Quran diantaranya yaitu menambahkan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Al-Quran hanya menyuruh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah memberikan tambahan. Ya. Dan tentunya tambahan yang Rasulullah berikan itu juga berdasarkan wahyu dari Allah. Gak mungkin Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsunya, gak mungkin, Pak. Ya. Di sini Rasulullah memberikan tambahan apa? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini. Wakhluf li khairam minha. Dan gantilah untukku ya Allah yang lebih baik dari musibah itu. Ya. Di sini kita ambil faidah saudaraku seiman. Bahwa tidaklah musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena Allah ingin memberikan yang lebih baik buat dia. Tidak mungkin Allah zalim kepada hambanya. Allah berfirman, "Wa ma ana bidhallamin lil 'abid." Aku tidak akan pernah zalim untuk hamba-hamba kepada hamba-hambaku. Gak mungkin Allah zalim. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Gak mungkin Allah zalim. Jadi kalau kita kena musibah, kewajiban kita husnudzon. Bahwa ini semua keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin dan pasti memberikan ganti yang lebih baik. Pasti itu, Pak. Dan ganti yang terbaik itu adalah keimanan, Pak. Hidayah, Pak. Kalau kita kan mikirnya ganti yang lebih baik itu apa, Pak? Dunia. Ya. Enggak. Kalau di sisi Allah, ganti yang terbaik itu adalah keimanan, hidayah, ketakwaan.
surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faidah sur'atus sahabah fi imtithali amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu orang-orang yang sangat semangat mempraktekkan ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal langsung diucapkan kata-kata ini, Pak. Padahal Ummu Salamah mikir, apa ada orang yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Tapi beliau tetap mengucapkannya karena ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang kita mau mempraktekkan perintah Rasul suka mikir-mikir, apa mungkin ya gini, apa mungkin gitu. Enggak, praktekkan. Di situ ada kebaikan besar. Ya. Dalam sunnah Rasulullah SAW itu ada kebaikan besar ya akhwal Islam. Kita masuk bab al-buka 'alal mayyit. Bab menangisi mayat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'ad bin Ubadah syakwa lahu. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud. Falamma dakhala alaihi wajadahu fi ghashiyatin. Faqala aqad qada? Qalu la ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakau. Faqala ala tasma'un? Inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi aw yarham. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, ia berkata, Sa'ad bin Ubadah sakit keras. Lalu Rasulullah SAW pun datang untuk menjenguknya bersama Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika Rasulullah masuk ke rumahnya, beliau dapatkan Sa'ad bin Ubadah pingsan. Sudah tak sadarkan diri maksudnya, Pak. Maka Rasulullah bersabda, apakah ia sudah meninggal? Kata keluarganya, belum ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun menangislah. Ketika orang-orang melihat Rasulullah menangis, mereka pun ikut menangis. Maka Rasulullah bersabda, tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak mengadab dengan derayan air mata, bukan pula dengan sedihnya hati. Akan tetapi Allah mengadab dengan ini. Beliau berisyarat kepada lisannya. Atau Allah merahmati. Maksudnya apa? Allah mengadab kalau ya, dia menangis sambil teriak-teriak. Oh, itu namanya meratap. Ya. Atau Allah merahmati kalau dia menangis sambil berdoa untuk kebaikan si mayat. Maka Allah merahmati. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Al-hathu ala iyadatil marid. Anjuran untuk menjenguk orang sakit. Ya, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Dan pahalanya besar banget akal Islam saudaraku seiman. Apa pahalanya saudaraku seiman? Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menjenguk orang sakit di waktu pagi didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Ya.
Dan kalau dia menjenguk orang sakit itu di sore hari, maka dia akan didoakan oleh malaikat sampai pagi hari 70.000. Bayangkan, Masya Allah, Subhanallah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini keutamaan yang luar biasa sekali. Bahkan dalam hadis disebutkan, wa kana fi khirfatin min khurafil jannah. Maka ia berada di taman-taman buahnya surga. Masya Allah. Taman buahnya surga di mana, Pak? Saat kita menjenguk orang sakit. Ya. Itu taman buahnya surga. Dalam hadis riwayat Muslim demikian. Innal muslim idza ada akhahul muslim lam yajal fi khurfatil jannah hatta yarji. Seorang muslim apabila menjenguk saudaranya sesama muslim, senantiasa ia berada dalam taman buahnya surga sampai dia pulang. Masya Allah. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ya. Cuman sakit seperti apa yang sangat dianjurkan kita untuk mengunjunginya, Pak? Ya. Syekh Utsaimin mengatakan itu al-marid alladzi yahbisuhu maraduhu an syuhudin nas. Yaitu sakit yang membuat ia tidak bisa keluar rumah. Adapun kalau sakit tapi masih bisa jalan-jalan ke sana kemari, ya kita tidak jenguk pun enggak masalah. Ya. Makanya kata beliau, amma idza kana maridan walakinahu yakhruj wa yashhadun nas fala tajibu iyadatu. Adapun kalau dia sakit tapi dia masih jalan-jalan ke sana kemari, maka yang seperti ini tidak wajib untuk dijenguk. Iya. Kalau misalnya yang yang sakit itu perempuan, boleh nggak laki-laki menjenguknya, Pak? Iya. Boleh, nggak apa-apa. Kalau kata para ulama aman dari fitnah. Makanya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau menyebutkan sebuah bab iyadatin nisa ar-rijal. Bab seorang wanita menjenguk laki-laki. Wa adat Ummu Darda rajulan min ahli masjid min al-ansar. Dahulu Ummu Darda pernah menjenguk seorang laki-laki dari Ansar. Tapi kalau fitnah jangan. Akhwatnya cantik misalnya, jenguk dia sakit. Ini ada udang diberi kelempeye ini, Pak. Iya. Tapi kalau aman dari fitnah nggak apa-apa, silahkan. Tapi bukan berarti kita ngelihat orangnya, enggak, Pak. Coba atas di rumahnya aja. Mendoakan selesai. Kalau yang sakit orang kafir gimana, Pak? Kalau yang sakit orang kafir boleh jenguk nggak? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Ya. Pemuda Yahudi dia sakit, Rasul pun menjenguknya. Dan Rasulullah menyuruh dia masuk Islam. Lalu si pemuda itu melihat ke ayahnya, kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Taati saja. Akhirnya si anak ini masuk Islam, si pemuda ini. Tak lama meninggal. Kata Rasulullah, alhamdulillah yang sudah menyelamatkan ia dari api neraka. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Tapi ingat ya, ketika kita mengunjungi orang sakit, juga jangan lama-lama, Pak, di situ. Nyusahin dia, jangan. Kecuali kalau memang dia yang minta. Kamu jangan pulang, jangan cepat pulang dong. Saya biar terhibur nih. Ya, nggak masalah pada waktu itu. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ya. Dan jangan lupa ya, kalau kita menjenguk orang sakit, jangan lupa untuk mendoakan, Pak. Di antara doa yang antum bisa doakan apa? Adhibil ba'sa rabban nas. Ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya.
Nah itu, doakan si mayat lagi, orang yang sakit itu. Hibur dia Pak dengan sesuatu yang membuat dia senang, akal Islam. Ya. Nah, itu diantara adab-adab ketika kita mengunjungi orang sakit. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Bolehnya menangis, ya, jika menangis itu hanya mengeluarkan air mata aja. Sebatas mengeluarkan air mata tidak terlarang. Rasulullah SAW di sini menangis. Para sahabat ketika melihat Rasulullah menangis, ikut menangis juga. Ya. Kapan menangis itu tercela? Kata Rasulullah SAW apa? Kalau diikuti dengan lisan, maksudnya menjerit dia. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Lalu bagaimana dengan hadis Pak? Innal mayyit yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayat itu diadab oleh tangisan keluarganya. Apakah hadis ini tidak bertabrakan? Dalam hadis ini Rasulullah menangis. Bahkan ketika anak beliau Ibrahim meninggal, beliau pun menangis. Tapi dalam hadis lain disebutkan mayat akan diadab karena ditangisi oleh keluarganya. Para ulama berusaha mengkompromikan dua hadis ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud mayat diadab gara-gara ditangisi oleh keluarganya, yaitu diratapi. Dan si mayat waktu hidupnya tidak berwasiat untuk tidak diratapi. Padahal di masyarakatnya sudah terbiasa orang meratapi mayat. Atau si mayat waktu hidupnya tidak pernah mengajarkan kepada anak-anaknya. Yang kemudian diratapi, maka diadab gara-gara itu. Iya. Namun Syekh Utsaimin merojihkan bahwa makna diadab di situ bukan diberikan sanksi, bukan, Pak. Tapi yang dimaksud dengan diadab yaitu si mayatnya merasa ta'allam, merasa sakit ya ketika ditangisi oleh keluarganya. Makanya disebutkan dalam hadis inna safar qit'atun minal adab. Safar itu bagian dari apa? Adab. Kenapa kok safar di bagian adab, Pak? Karena dia melelahkan. Lelahnya itu termasuk bagian dari adab. Ya tidak, Pak? Iya. Iya. Adab itu tidak harus kita dipukulin atau enggak. Nah, si mayat itu diadab dengan tangisan keluarganya, kata Syekh Utsaimin, artinya si mayat itu merasa lelah, merasa sakit ya ketika ditangisi oleh keluarganya. Allahu a'lam. Sepertinya sudah masuk Isya ya. Sudah masuk Isya belum? Ya. Nah, fadhal adzan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Katakanlah, bagaimana menurut kalian seandainya Allah menjadikan siang hari selama-lamanya sampai hari kiamat? Siapa Tuhan lain yang bisa mendatangkan malam bagi kalian yang kalian akan tenang di malam hari tersebut? Saksikanlah kajian ilmiah bersama Ustadz Dr. Firanda Andir JMA Hafizahullah Ta'ala dalam tema Kaidah Kehidupan di dalam Al-Quran. Maka Allah sebutkan ini di antara tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan siang kemudian tiba-tiba muncul malam hari. Rabu 21 Sya'ban 1446 Hijriah 19 Februari 2025 Ba'da Maghrib sampai dengan selesai. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. Informasi 0822 9800 0756. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.